memiliki sebuah aset yang Anda pegang, ya, berpotensi naiknya hingga 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang. Kalau saya tanya begitu sama Anda mau nggak? Mau. Ya, di sini kita tidak berbicara mengenai trading atau gambling ya, atau judi ya, tidak. Di sini kita berbicara tentang aset. Ya, yang Anda pegang, dia berpotensi naik. Kalau tadi jawaban Anda iya, Anda mau, mari kita lihat sama-sama. Pilihan aset Anda di luar sana itu ada apa saja? Yang pertama dan yang paling terkenal saham. Betul ya? Nah, pertanyaan saya sama Anda, saham bisa tidak memberikan Anda hasil 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit, betul tidak? Sulit ya, karena saham itu ada beberapa keterbatasan. Kemudian aset yang lain di luar sana ada itu adalah properti. Saya tanya lagi sama Anda, bisa tidak properti kasih Anda 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Sulit. Kalau kita masih ngomong 2 kali lipat, 3 kali lipat ya oke lah ya. Tapi kalau sudah 100 kali lipat, kayaknya agak sulit ya. Aset lainnya, ada yang bisa memberikan Anda hasil seperti itu? Tidak ada. Bagaimana kalau saya kasih tahu sama Anda bahwa ada satu jenis aset yang sudah terbukti secara historis, secara sejarah ya, dia itu bisa memberikan 100 kali lipat bahkan lebih dalam waktu 5 tahun atau bahkan kurang. Nama aset tersebut adalah aset kripto. Ya, bagi Anda yang nggak paham kripto, simpelnya seperti ini. Aset kripto itu apa sih? Aset digital. Kita akan lihat sama-sama ya. Aset kripto yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Nah, Anda yang mungkin beberapa hari-hari ini, Anda mungkin sering mendengar tentang Bitcoin. Mungkin dari sahabat Anda, atau dari mungkin dari tetangga Anda, atau mungkin Anda baca berita, nonton berita, kok yang dibicarain Bitcoin semua. Seperti apa sih sebenarnya potensi Bitcoin? Kita akan lihat sama-sama. Kalau tadinya di tahun 2013, Anda beli Bitcoin, nggak usah banyak-banyak deh, 15 juta saja. Ya, atau setara dengan sekitar $1.000. Di tahun 2021 awal, ya, $1.000 Anda tadi sudah menjadi hampir 9 miliar rupiah. Atau setara dengan sekitar $600.000. Fantastis tidak kenaikan ini menurut Anda? Sangat. Ya, 600 kali lipat dalam waktu 7 tahun. Gimana lagi Anda bisa mendapatkan kenaikan seperti ini? Ya, tidak ada di luar sana. Nah, inilah potensi dari aset kripto. Nah, sekarang pertanyaan Anda, Pak, kok bisa ya aset kripto ini memberikan hasil yang sangat-sangat fantastis yang bahkan saham atau properti pun nggak bisa berikan? Nah, kita akan lihat alasannya. Banyak orang akan bilang sama Anda, alasannya itu mungkin gara-gara teknologinya canggih, ya, atau komunitasnya besar. Ya, sebenarnya mereka itu benar, ya. Memang teknologinya canggih, komunitasnya besar. Tapi sebenarnya alasannya itu sangat simpel, ya, logika. Alasan pertama, market aset kripto Anda itu global. Kalau Anda beli saham, Anda bisa nggak? Misalkan beli dari Indonesia ya, bisa nggak Anda jual ke luar negeri? Tidak bisa. Kalau Anda beli kripto, misalkan Bitcoin, atau Ethereum, atau Nagaya di Indonesia, bisa nggak Anda jual ke negara lain? Bisa. Berarti market Anda bukan cuma 250 juta orang, tetapi 8 miliar orang. Market Anda besar, betul nggak? Ya, pada saat ini kalau misalkan ya, sekarang di Indonesia sudah malam. Di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, masih pagi, masih siang. Berarti market Anda itu terbuka 24 jam, 7 hari seminggu. Ya, market yang sangat besar inilah alasan pertama kenapa potensi yang diberikan aset kripto itu jauh dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, kalau kita berbicara supply atau jumlahnya terbatas. Nah, maksudnya bagaimana tuh, Pak? Kayak contohnya Bitcoin, ya. Dari awal kalau sudah ditentukan nilai jumlahnya cuma ada 21 juta, ya dia nggak bisa nambah dari 21 juta. Nah, Gaya dari awal ditentukan cuma 50 juta, dia nggak bisa nambah. Ya, jadi Anda bayangkan, market yang sangat besar, supply-nya terbatas. Demand yang besar, supply terbatas. Apa yang terjadi dengan harga? Naik. Nah, tapi per presentasi ini dibuat, Anda mungkin melihat dan Anda mungkin bertanya, Pak, tapi harga Bitcoin turunnya sangat drastis. Ya, turunnya tinggi sekali. Kok bisa naiknya sangat tinggi, turunnya sangat tinggi? Nah, inilah kenapa pentingnya ada yang namanya underlying asset. Ya, kalau aset kripto ini tidak ada backup asetnya, aset lain ya, yang jauh lebih mature, jauh lebih matang, mereka itu akan sangat mudah digoyang oleh pasar. Nah, jadi
sebuah aset kripto dengan potensi yang sangat fantastis. Anda setuju ya, potensinya fantastis. Kalau misalkan ditambahkan dengan backup aset real, aset lain, contohnya emas, menurut Anda bagaimana potensinya? Ya kalau naik akan sangat tinggi, tapi dia tidak akan turun di bawah nilai aset yang membackup, betul tidak? Nah, itulah kenapa hari ini saya akan perkenalkan Anda kepada sebuah aset digital, hybrid crypto aset pertama di dunia yang di-backup oleh sebuah underlying aset. Namanya adalah Nagaya. Secara simpel adalah sebuah bukti digital kepemilikan sejumlah emas murni. Kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai satu-satunya alat tukar di sebuah mall? Kita akan lihat sama-sama. Setiap koin Nagaya yang Anda pegang, berapapun koin Nagaya yang Anda miliki, setiap koin Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni, emas fisik, ya. Di mana disimpannya, seperti apa emasnya, kita akan lihat sama-sama, ya. 50% dari dana awal Anda digunakan untuk beli emas. Ya, bukan 100% ya. Kenapa? Karena kalau misalkan 100%, ya berarti dia segitu-segitu aja selama-lamanya, betul tidak? Ya, konsep inilah yang membuat Nagaya yang dipilih sebagai alat tukar di mall tersebut. 50% di awal digunakan untuk beli emas, yang berarti emas ini bertindak sebagai pelindung nilai. Ya, kita tahu ya, yang namanya pasar bisa naik, bisa turun, apalagi pasar aset digital. 50% ketika sudah di-backup oleh emas, dia melindungi nilai Nagaya Anda. Jadi kalau dia naik, dia bisa naik sangat tinggi, tapi dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Masuk akal? Nah, yang lebih hebat lagi, emas yang membackup setiap koin Nagaya Anda bisa bertambah jumlahnya. Ya, berarti misalkan pada hari ini setiap koin Nagaya Anda di-backup oleh 0,001 gram emas. Bulan depan bisa jadi 0,002 gram emas. 0,003 gram emas. Senang nggak Anda megang Nagaya kalau emasnya bertambah? Senang. Ya, dan yang bertambah adalah jumlah emasnya. Datangnya dari mana? Ya, karena Nagaya akan menjalankan proyek-proyek real, proyek-proyek fisik. Ya, yang nanti dari net profitnya akan ada alokasi untuk menambahkan hak emas Anda dalam bentuk gram dan juga memberikan Anda profit sharing tambahan dalam bentuk US dollar. Ya, berarti Anda megang koin Nagaya, 50%-nya sudah di-backup emas dan emasnya bisa bertambah lagi setiap bulan. Ya, senang nggak Anda megang Nagaya? Senang. Ya, sekarang Anda bayangkan, inilah kenapa Nagaya ini sedang sangat viral, ya, dan digunakan di mall. Dari satu proyek, Anda menerima penambahan emas dan profit sharing sebulan satu kali. Bagaimana nanti kalau 2 proyek sudah jalan? Berarti Anda menerima 2 kali, betul? 2 kali sebulan. Bagaimana kalau proyek ketiga sudah jalan? Berarti Anda menerima tanpa harus Anda apa-apakan ya. Anda hanya memegang saja koin Anda menerima penambahan emas dan profit sharing dari 3 proyek. Bagaimana kalau ada proyek keempat, misalkan kita jalankan di properti atau di real estate? Ya, Anda akan menerima dari 4 proyek. Ya, dan seterusnya. Ya, berarti Anda megang Nagaya tanpa Anda harus apa-apakan. Di backup emas dan emasnya bertambah terus dari proyek-proyek yang kita jalankan. Ya, belum lagi kita berbicara tentang benefit dari profit sharing. Ya, itulah alasannya kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar di P4 Lala Square di Sejong City. Sekarang kita lihat sama-sama, inilah potensi penambahan emas Anda per Nagaya ya dalam waktu ke depan. Jadi Anda bayangkan ya, market aset digital itu bisa naik bisa turun. Ya, kalau naiknya sangat tinggi, turunnya pun sangat tinggi. Tapi di Nagaya, karena aset Anda di backup emas, dan Anda bisa lihat ya, garis yang hijau, emasnya terus bertambah. Yang berarti, kalau dia turun, dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang membackup, betul tidak? Ya, yang berarti nilai Nagaya ke depannya akan relatif lebih stabil, jauh lebih stabil, dengan kecenderungan naik ke depannya. Jadi kembali saya tanyakan, berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Pertanyaan yang tadi kita belum jawab. Apakah bisa lebih dari $100? Kita akan lihat sama-sama. Mari kita lihat ya, dari zaman dulu, potensi emas sampai sekarang, itu bagaimana? Ya, naik terus. Ya, kita tahu nilai emas itu dari zaman dulu sampai masa depan, itu pasti naik terus. Bitcoin, ya, itu adalah aset digital yang pertama. Mungkin Anda sudah sering dengar, ya.
Bitcoin itu hanya aset digital, ya, tanpa di backup emas, tapi Anda bisa lihat potensi kenaikannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena potensi aset digital itu marketnya sangat besar dan supply-nya terbatas. Supply Bitcoin hanya ada 21 juta yang bisa beli dari seluruh dunia. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya sama tidak seperti Bitcoin? Sama. Ya, Bitcoin bisa naik dari harga 1 sen dolar atau sekitar 140 rupiah di tahun 2008 sampai sekarang ada di sekitar 35.000 dolar atau 40.000 dolar. Berarti harga ada di sekitar 600 jutaan. Tanpa di backup emas. Bagaimana dengan Nagaya? Marketnya global dan akan digunakan di mall, ya, dan supply-nya terbatas. Cuman ada 50 juta koin di seluruh dunia. Ya, dan setiap koinnya di backup oleh emas dan emasnya bisa bertambah lagi. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya ke depan? Diprediksi akan terus meroket. Jadi saya tanya sama Anda, bisa tidak Nagaya harganya melewati 100 dolar? Sangat bisa. Ya, jadi berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Lihat, kenapa harus ada backup emas? Kita lihat ya, volatilitas Bitcoin melawan emas. Ini Bitcoin, ya, ini sebelum tahun 2000, ini pada tahun 2020, belum yang 2021 tadi. Kita lihat ya, volatilitasnya seperti apa dibandingkan dengan emas. Naiknya tinggi, turunnya juga tinggi, ya. Jadi kalau naik bisa sampai langit, turun bisa sampai lantai. Jadi teman-teman bayangkan, kalau teman-teman belinya di harga tinggi, ya, belinya di harga tinggi, udah nggak bisa naik lagi, kemudian nilainya turun, betul kan? Turunnya itu bisa hilang sampai 20-30% sehari. Ya, saya nggak bilang volatilitas itu jelek. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana itu yang senang dengan trading. Kalau lagi turun, beli. Kalau lagi tinggi, jual. Ya, di sini tidak. Ya, di sini banyak dari kita yang bukan trader. Nggak bisa ya setiap hari memperhatikan chart, ya kan? Terus ngelihat analisanya seperti apa, tidak bisa. Sangat sulit. Ya, nggak semua orang bisa. Nah, makanya kalau kita lihat emas, walaupun dia ada turunnya, tapi kecenderungannya jangka panjang naik. Betul? Jadi emas itu bertindak sebagai pelindung nilai agar nilai Nagaya teman-teman tetap stabil, tapi kecenderungannya ke depannya naik. Ya, jadi itulah fungsi dari emas, ya. Nah, jadi cara kerja Nagaya itu seperti apa nih? Misalkan teman-teman hari ini bilang, oke deh, saya mau nyoba deh belajar berinvestasi, ya, beli koin Nagaya. Misalkan berapa? 2, 3, 5 koin kek, terserah, ya. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Ya, misalkan mobil. Ya, di Indonesia itu mobil udah sangat banyak, betul nggak? Ya, mobil udah sangat banyak. Apa yang menentukan bahwa mobil tertentu itu adalah milik Anda? Apa yang menentukan? BPKB, betul nggak? Nggak tertulis di mobilnya kan bahwa mobil ini milik Pak Dani, itu enggak. Ya, yang menentukan pemilik mobil adalah BPKB. Kemudian tanah. Ya, saya doakan nih teman-teman nih semuanya sukses ya. Jadi perawat yang luar biasa, bisa punya rumah ya, punya tanah. Nah, yang menentukan tanah dan rumah itu punya Anda itu apa? Surat kepemilikan, betul? Ya, nggak tertulis di dalam tanahnya kan bahwa ini punya siapa, betul? Nah, kedepannya, berapapun emas yang ada di tempat penyimpanan Nagaya, siapa yang menentukan berapa banyak misalkan gram atau kilogram emas itu punya Anda? Dari berapa banyak Nagaya yang Anda pegang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman memegang koin Nagaya itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni, ya, yang disimpan di tempat penyimpanan yang namanya The Safe House. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, logikanya kalau misalkan koin Nagaya yang teman-teman pegang itu sama dengan dalamnya ada emasnya, berarti harusnya nilainya itu mengikuti nilai emas juga dong. Kalau emas turun ya turun, kalau dia naik ya naik. Nyatanya tidak. Emas tadi kita lihat secara jangka panjang nilainya naik terus. Ya, Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Padahal nggak ada emasnya di sana. Tapi bagaimana harganya? Naik. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya yang teman-teman pegang, yang harganya sekarang masih relatif lebih murah ya dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, teman-teman beli berapa Nagaya misalkan? Bedanya Nagaya dengan Bitcoin sama-sama aset digital. Bedanya Nagaya ada emasnya. Ya, dan emasnya bisa bertambah seiring waktu. Ya, bagaimana dengan harga Nagaya? Diprediksi akan terus naik. Nah, tapi teman-teman satu hal yang paling kita tekankan di sini seperti ini. Di Nagaya kita nggak mau memberikan janji-janji yang kelewat manis ya, seperti banyak perusahaan-perusahaan di luar sana. Mayoritas dari mereka itu memberikan janji-janji yang mayoritas nggak bisa ditepati. Nah, di Nagaya yang paling kita tekankan itu adalah legalitas dan transparansi.
sebagai pemegang Nagaya, Anda bisa melihat transparansi yang diberikan oleh Nagaya. Kenapa? Karena misi Nagaya adalah jangka panjang. Kita mau menciptakan keluarga dengan kepercayaan ya yang jangka panjang. Apa saja transparansi dari Nagaya? Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas. Anda bisa melihat cadangan emas Nagaya itu seperti apa. Yang kedua, transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Yang berarti Anda bisa lihat emas Nagaya Anda itu disimpannya di mana. Ya. Transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya. Setiap proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya itu semua bersifat fisik ya, tidak ada proyek digital, dan keuntungan dibagi seperti secara syariah. Ya, jadi berapapun keuntungannya dibagi rata ke 50 juta koin yang berhak dapat. Ya. Dan Anda bisa melihat laporan laba ruginya. Kemudian Anda juga bisa melihat transparansi hasil audit emas dan semua proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya, seaman apa tempatnya, kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online, pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas, pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci, kemudian disegel besi. Selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat, ya, presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat, ya. Jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa, ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya. Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar ya di mall tersebut, di Mall T4 Lala Square ini. Tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya, Anda kalau masuk ke website pemerintah Singapura, Anda bisa cek transparansinya, semua detailnya Anda bisa dapatkan. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra, beliau lulusan Jerman, sudah berada di dunia blockchain dan kripto ya dan IT dari tahun 2011. Jadi beliaulah yang membuat seluruh sistem blockchain dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang bertanya, Nagaya ini adalah mainnet, bukan token. Ya. Nah, co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, beliau berdomisili di Singapura ya dan menghandle kantor-kantor kita di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar beliau. Chief Marketing Officer adalah Profesor Jung. Ya, beliau mantan anggota dari government ya atau pemerintahan Korea Selatan dan juga dosen. Ya, beliaulah yang memegang aktivitas kita di Korea Selatan. Beliau juga lah yang berhasil menggolkan proyek dengan T4 Lala Square ini. Kok Hui adalah Chief Communication Officer berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines atau SQ. Ya, di bidang marketing communication. Ketika melihat konsep Nagaya, beliau bergabunglah menjadi bagian dari manajemen inti Nagaya. Business Development Manager adalah Pak Joshua Hadi. Beliau sudah 33 tahun ya memegang perusahaan-perusahaan marketing dan sekarang beliau menyebarkan informasi mengenai Nagaya ini ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ya, jadi jika Anda ingin di kota Anda bisa lebih mengenal tentang Nagaya, silahkan hubungi Pak Joshua Hadi. Dan yang paling kiri adalah saya ya. Saya yang memegang digital media dan training. Saya bersyukur ya bisa menjadi bagian dari Nagaya di tahun 2020 awal.
2019 akhir sebenarnya ya. Dan pengalaman saya adalah selama 5 tahun saya mengabdi sebagai trainer di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Asia. Nah, ini adalah advisor kita, yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan, ya, dan juga blockchain dan cryptocurrency. Kenapa kita mau menunjukkan Anda ini? Ya, yang pertama adalah kita ingin menunjukkan bahwa manajemen Nagaya ini bisa Anda temui. Ya, Pak Yohanes Chandra, Pak Joshua Hadi, saya, ya, Anda bisa bertemu di pertemuan-pertemuan bahasa Indonesia dan internasional. Begitu juga dengan Ibu Yuli, Ko Hui Hui, dan Profesor Chung, ya, dan Pak Nizam juga nanti kita akan undang untuk acara-acara. Yang pertama adalah Anda bisa bertemu, berjumpa, dan mendengar langsung dari mereka. Yang kedua adalah Anda bisa melihat ya bahwa manajemen Nagaya ini datang dari berbagai background, berbagai latar belakang. Ya, kita percaya bahwa kalau sebuah perusahaan IT hanya mementingkan teknologi saja, Anda juga pasti percaya ya, itu tidak akan berjalan lancar, kecuali konsep bisnisnya pun bagus dan dijalankan dengan benar. Ya, Anda bisa lihat manajemen kita, background-nya ada yang dari pemerintahan, ada yang dari bisnis, ada yang dari perbankan, ada yang dari IT, ya, dan macam-macam. Untuk membuat Nagaya ini terus menjadi tambah kokoh, tambah maju, dan bisa menjadi manfaat, ya, memberikan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya di luar sana. Ini adalah kantor kita, kalau Anda mau mampir di Singapura dan di Korea Selatan, silahkan, ya. Nah, jadi karena berita ini ya bahwa Nagaya ini akan digunakan sebagai satu-satunya alat tukar ya di seluruh blok mall di P4 Lala Square ini, berita ini sudah mencapai di negara-negara lain. Ingat ya, Nagaya ini cuma ada 50 juta koin ya, 5 juta disimpan di perusahaan, 45 juta kita lepas ke publik dan bisa dibeli oleh semua orang di seluruh dunia. Ya, jadi karena Anda sekarang bertemu dengan Nagaya di harga 1,9, Anda masih mendapatkan di salah satu harga awal. Anda bayangkan nanti ketika sudah digunakan di mall, berapa harga Nagaya pada saat itu? Ya, ini adalah salah satunya ya. Kemarin ada sebuah acara ya yang namanya adalah DAO Consensus Summit di Dubai, tanggal 16 sampai 21 Maret 2021. Dihadiri oleh 148 negara ya. Nah, ini adalah saya dan Pak Yohanes Chandra kemarin ketika kita diundang. Dan kita memang satu-satunya ya perusahaan yang memang perusahaan kripto. Dan kita diajak untuk berbicara mengenai konsep Nagaya. Ya. Nah, ini bisa lihat ketika sesi kita ya. Kembali dari 148 negara di seluruh dunia. Dan ketika pada saat itu terjadi, langsung pembelian Nagaya dari banyak negara ini langsung meledak. Ya, mungkin Anda yang sudah bersama Nagaya dari beberapa waktu yang lalu, Anda pasti tahu ya, ada beberapa pembelian-pembelian besar yang Anda bisa lihat di Transparency Report, itu dari beberapa negara-negara di luar Indonesia. Nah, ini adalah logo kita. Jadi memang sekarang pun ada banyak negara-negara ya, yang sudah mengkontak kami, ingin menjadi yang pertama untuk membagikan info mengenai Nagaya di negara mereka, ya, dan mungkin ada beberapa juga yang mau buka kantor di negara mereka. Jadi memang informasi ini sudah tersebar. Ya, jadi kalau Anda nggak ambil action secepatnya, harga Nagaya ini naik terus, Anda tertinggal. Berapa banyak Nagaya yang ingin Anda miliki? Nah, ini adalah website kita ya, sudah dikunjungi oleh di 6 benua. Ya, yang belum cuma tinggal satu, yaitu Antartika. Ya, tapi 6 benua ini sudah melihat konsep Nagaya. Nah, masing-masing dari koin yang dipegang itu ada emasnya, betul nggak? Ya, emas itu bisa diambil tidak? Jawabannya bisa. Ya, minimal 5 gram bisa diambil. Ya, jadi contohnya saya doakan ya di sini semuanya rezekinya lancar, masing-masing misalkan bisa beli 10.000 koin Nagaya. Kedepannya ya kita lihat ya, mau beli satu atau 100 nabung sampai berapapun boleh, mau beli sekaligus boleh. Itu terserah masing-masing ya. Jadi kayak kita ada cerita satu driver Grab di Indonesia, dia di awal cuma beli 2 koin, sekarang sudah punya hampir 300. Jadi nabung setiap hari atau nabung setiap minggu. Nah, kalau misalkan emasnya mau diambil, contohnya dari 10.000 tadi, 1.000 mau dikembalikan, saya mau ngambil emasnya misalkan. Bisa nggak? Bisa. Ya, contohnya pada saat itu, ini asumsi ya, misalkan pada saat itu emasnya udah 0,1 gram per koin. Contoh ya, ini asumsi. Berarti dari 1.000 Nagaya, emas yang bisa diambil 100 gram emas. Silahkan dibawa pulang. Ya. Nah, 1.000 Nagaya yang tadi dikembalikan akan di-burn atau dimusnahkan. Berarti koinnya tambah lama tambah sedikit.
Nah, saya tadi belum ini ya, belum kasih lihat ya, bahwa supply total Nagaya cuma ada 50 juta. 50 juta koin. Nggak akan lebih dari itu. Nah, kalau misalkan 50 juta itu, ya, proyek sekarang yang baru jalan ada satu. Dan ingat, kita bagi rata ya dari net profit ya. Tambah lama, proyek kan tambah banyak. Ya, proyek tambah banyak, koinnya tetap 50 juta. Yang berarti dengan lebih banyaknya profit sharing dari proyek, koin yang profit sharing yang teman-teman terima lebih banyak karena koinnya tetap 50 juta. Malah kalau dikembalikan, dia dimusnahkan, berarti berkurang koinnya. Ya, jadi seluruh dunia bisa beli Nagaya. Tapi ingat, koinnya cuma 50 juta dan dengan dikembalikan tambah lama tambah sedikit. Contohnya tadi 1.000 dikembalikan ke perusahaan. Ya, berarti dari 50 juta dimusnahkan 1.000, koin kan masih udah diambil, betul nggak? Ya, tinggal 49.999.000 Nagaya yang tersisa. Jadi besok-besok kalau ada pembagian profit sharing, ya dibagi hanya ke yang masih ada. Ya, dibagi ke yang masih ada. Jadi tambah lama koinnya berkurang, proyek tambah lama tambah banyak. Makanya di sini teman-teman selalu doakan Nagaya, ya, agar proyeknya lancar, manajemennya sehat terus ya, agar kita bisa memberikan profit sharing kepada teman-teman. Misi kita di Nagaya seperti yang tadi kita share sama Anda ya. Kita ini menurut kami yang paling penting adalah kami ingin membangun kepercayaan. Kepercayaan jangka panjang. Tapi pertanyaannya adalah kepercayaan siapa? Ya, apakah hanya kepercayaan Anda sebagai pemegang Nagaya? Nah, kalau Anda kan sudah pegang Nagaya ya, berarti Anda harus percaya mau nggak mau, betul tidak? Ya. Tapi juga kepercayaan Anda, ya, mereka-mereka yang memang masih belum beli Nagaya. Nah, kenapa membangun kepercayaan itu sangat penting? Ya, karena kedepannya visi kita adalah yang pertama, kita ingin bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ini kita benar-benar sangat terkejut ya, terkejut dan bangga sih, dan happy ketika kita dipanggil di pihak Mall Korea ini, P4 Lala Square, mereka akan menggunakan kami. Nah, ini kami belum masuk market. Ya, bayangkan nanti ketika sudah masuk market. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin membangun di Nagaya itu namanya adalah peer-to-peer lending platform. Ya, yang berarti ke depannya masyarakat dunia dari berbagai negara itu nanti bisa saling pinjam-meminjam uang menggunakan Nagaya sebagai jaminan. Nah, Anda bayangkan, misalkan Anda tinggal di Indonesia atau di Malaysia, dimanapun Anda berada, di Taiwan atau di Hong Kong, ya, Anda ingin meminjam uang dari orang luar negeri, misalkan dari orang Singapura. Nah, Anda kan belum kenal beliau belum kenal Anda, betul? Betul tidak? Nah, pasti mereka membutuhkan yang namanya jaminan. Apalagi kalau Anda meminjam jumlahnya besar. Nah, daripada Nagayanya Anda jual, terkadang kita itu butuh pinjaman hanya untuk jangka pendek, betul tidak sih? Kadang-kadang kita nggak perlu buat jangka panjang. Daripada Nagayanya Anda jual, Anda jaminkan saja. Anda bilang sama mereka, saya punya Nagaya, sejumlah Nagaya yang hak emasnya sekian. Nah, orang tersebut sudah percaya bahwa Nagaya ini perusahaannya jelas, sudah percaya bahwa Nagaya ini emasnya jelas, sudah percaya bahwa Nagaya proyek-proyeknya jelas, tim manajemennya jelas. Mereka lebih nyaman tidak untuk menerima Nagaya sebagai jaminan? Nyaman. Ya, ada sebuah statistik yang menunjukkan ya, ini dari elitemarketresearch.com, bahwa global peer-to-peer lending market itu diekspektasi akan mencapai 558 miliar dolar pada tahun 2027. Kalau misalkan Nagaya nanti masuk memfasilitasi hal-hal ini, ya, memfasilitasi peer-to-peer lending, menurut Anda, kita kalau ambil 1%-nya saja, gak usah deh, 0,1%-nya saja dari market share ini, lumayan tidak? Lumayan untuk kita jalankan proyek, berikan Anda dalam bentuk penambahan emas dan profit sharing, betul? Nah, kenapa kita mau tunjukkan Anda ini? Ini adalah rencana, ya, yang akan kita jalankan di roadmap ini, sudah adalah bagian dari roadmap kita. Saya mau Anda membayangkan, kemana Nagaya bisa mengarah ke depannya dengan konsep yang seperti ini. Anda sudah melihat konsep Nagaya itu seperti apa? Pertanyaan saya kepada Anda sekarang adalah, di harga berapa Anda mau memiliki koin Nagaya? Mari kita lihat sama-sama perkembangan koin Nagaya. Ya, pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, harga satu koin Nagaya adalah $1 per koin. Di akhir tahun 2020, proyek pertama dimulai, ya, harga naik menjadi, yang bisa Anda lihat di layar ya, $1,1.
respon sangat positif ya. Di awal tahun 2021 yaitu di bulan Januari, profit sharing pertama kepada pemegang Nagaya yang berhak dapat didistribusikan. Ya, pada saat itu harga naik menjadi 1,25 US dollar. Semenjak bulan Januari hingga pada saat presentasi ini dibuat, setiap bulan Nagaya rutin membagikan benefit dari proyek. Ya. Bulan berikutnya benefit kembali dibagikan, harga naik menjadi 1,36 US dollar. Bulan selanjutnya ya, profit sharing dan penambahan emas dibagikan, harga naik menjadi 1,48 US dollar. Bulan selanjutnya kembali dibagikan, harga naik kembali menjadi 1,61 US dollar. Bulan selanjutnya 1,75 US dollar. Bulan selanjutnya 1,9 US dollar. Ya, jadi selamat bagi Anda yang masih sempat mendapatkan di harga 1,9. Ya, Anda hari ini per presentasi ini dibuat, Anda menemukan Nagaya di harga 2,06 US dollar. Jika dibandingkan dengan tujuan Nagaya ke depannya, harga ini masih harga awal. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, Nagaya tidak menunggu Anda. Nagaya tidak menunggu siapapun, harganya akan tetap naik. Jadi Anda mau beli berapa, Anda mau beli kapan, harga Nagaya akan tetap naik. Nah, pertanyaan beberapa teman-teman kita adalah, apakah Nagaya sudah bisa diperjualbelikan di market kripto global? Jawabannya adalah, target Nagaya akan masuk market akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Ya, apakah bisa Anda belinya nanti saja ketika Nagaya sudah masuk market? Bisa. Ya, tapi kita harus ingat, pada saat itu berarti yang mengetahui informasi mengenai Nagaya dari seluruh dunia. Ya, bisa atau tidak? Bisa, tapi kita nggak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, yang pasti sudah naik, tapi kita nggak tahu di mana. Mungkin sudah di sini. Ya. Bagaimana ketika Nagaya sudah digunakan di P4 Lala Square di Sejong City, Korea Selatan? Ya, mereka yang beli Nagaya pada saat itu, seperti yang tadi saya bagikan di awal ya, mereka beli bukan karena mereka mau memiliki aset jangka panjang saja, tapi mereka beli karena mereka punya kebutuhan. Ya, jadi mereka tidak akan berpikir untuk membeli Nagaya karena harus. Ya, jadi kita tidak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, dan seterusnya. Ya, Nagaya tidak akan berhenti di 100 dolar. Kita tidak akan berhenti sekedar di P4 Lala Square. Akan ada lebih banyak inovasi-inovasi, akan ada lebih banyak penggunaan-penggunaan, akan ada lebih banyak proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, tetapi ingat, harga Nagaya akan tetap naik dan jumlahnya hanya 50 juta, tidak bisa bertambah. Ya, yang membeli Nagaya bisa dari 8 miliar orang dari seluruh dunia. Ya, jadi silahkan Anda tentukan. Ya, ketahuilah apa alasan Anda ingin memiliki Nagaya, berapa banyak Nagaya yang Anda miliki, yang ingin Anda miliki, dan di harga berapa Anda akan membeli Nagaya. Masa depan Anda ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini. Silahkan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa mendapatkan aset Nagaya Anda hari ini.